Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Alhamdulillah wa sekalian dengan izin Allah di malam hari ini kita melanjutkan Daurah Nausorob ya, pertemuan yang ke-9 dari 10 pertemuan ya, insyaallah. Yaitu di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uslub dalam ilmu nahwu. Ya, di bukunya halaman 195 ya. Al-Asalib An-Nahwiyah. Uslub-uslub atau gaya bahasa ya dalam ilmu nahwu. Ya, jadi sebelumnya sudah kita bahas struktur-struktur ya dalam ilmu nahwu, dan pengirobannya ya itu sudah selesai. Nah, berikutnya kita perlu mengetahui yang disebut dengan uslub ya, gaya bahasa dalam ilmu nahwu. Nah, jadi uslub ini sebetulnya sangat beragam ya dalam bahasa Arab. Ini juga merupakan salah satu sebab kekayaan bahasa Arab itu. Salah satunya dengan banyaknya uslub ya, gaya pengungkapan ya. Tetapi yang terkait dengan ilmu nahwu itu tidak tidak terlalu banyak ya. Jadi yang kita bahas itu yang ada kaitannya ya dengan ilmu nahwu ya. Karena nanti secara lebih luasnya tentang pembahasan uslub itu ada dalam ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah itu lebih melihat kepada makna-maknanya ya. Kalau uslub yang terkait dengan ilmu nahwu ini memang ada bentuk-bentuk secara lafad ya, secara lafadnya. Ya, di situ ada definisi ya dari uslub itu, thariqah ikhtiyaril alfaz wa ta'rifiha li ta'biri fiha anil ma'ani qasdal idahi wa ta'thir. Metode ataupun cara pemilihan lafaz ya dan penyusunannya untuk mengungkapkan makna-makna yang bertujuan untuk menjelaskan dan memberi kesan pada jiwa. Jadi itu makna dari uslub ya, atau gaya bahasa. Nah, di sini hanya ada 11 saja yang kita bahas. Insyaallah secara cepat, secara ringkas ya. Yaitu gaya bahasa atau uslub istifham, pertanyaan ya. Kemudian syarat, ya, kemudian al-madhu ya, gaya bahasa pujian, azam, celaan, ta'jub ya, kekaguman, ikhtisos, gaya bahasa penghususan dengan menyebutkan isim domir setelah isim zahir setelah domir. Igro ya, gaya bahasa untuk mendorong agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh sesuatu. Tahdzir, gaya bahasa untuk memperingatkan agar menjauhi sesuatu. Istighosah ya, gaya bahasa untuk memanggil dalam rangka meminta pertolongan. Ini macam-macam dari nida ya, sebetulnya pembahasan nida panggilan, tapi panggilan khusus. Ya, ada istighosa, kemudian nudbah ya, ini juga sama masuk kategori nida ya, panggilan.
tetapi memanggil seseorang atau sesuatu yang diratapi atau dirasakan sakit. Kemudian tarkim, gaya bahasa untuk memanggil seorang yang dibuang huruf terakhirnya. Ya, nah ini adalah uslub-uslub yang biasa digunakan dalam bahasa Arab ya. Dan selain kita mengenal bentuk uslub ini juga kita perlu mengenal bagaimana pengirobannya gitu ya. Struktur kalimat ya, lafaz-lafaz di dalam kalimat tersebut seperti apa ya. Yang pertama istifham. Istifham ini pertanyaan ya sebagaimana yang sudah dibahas ya di dalam pembahasan sebelumnya ya ragam istifham ya. Nah itu eh, apa namanya untuk pengirobannya di sini ya diberi penjelasan. Yang pertama ya misalnya Ayu. Nah, itu diirobkan sebagai mubtada jika setelahnya adalah fi'il lazim ya atau fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya atau isim nakiro ya atau jumlah ismiyah atau sibuk jumlah dan yang disebutkan setelahnya tersebut menjadi khobar ya. Ya, jadi ayu ini rata-rata dia jadi mubtada ya. Gitu jadi mubtada ya, kalau yang setelahnya itu cocok menjadi khobar ya intinya. Cocok jadi khobarnya ya maka dia mubtada. Misalnya ada fi'il lazim tidak butuh objek ya, berarti dia sebagai khobarnya ya. Begitu juga kalau muta'addi tapi sudah ada maf'ul bihnya. Ya, nah ini untuk membedakan ya kalau yang muta'addi tapi tidak ada maf'ul bihnya. Nah, sehingga ayunya yang menjadi maf'ul bih. Ya, makanya dia dimansubkan. Jadi ayya. Misalnya ayya kitabin korota. Ya, itu kan korota eh, fi'il muta'addi ya butuh objek. Nah, sehingga ayyan yang jadi objek. Ya, jadi kalau tidak ada maf'ul bihnya maka ayyanya ya. Sedangkan kalau sudah ada ya maka maka dibaca ayu jadi mubtada. Ya. Eh, yang apa intinya sih yang di depannya itu dia cocok ya menjadi khobar ya maka ayunya jadi mubtada. Ya, ada sibuk jumlah ya atau berupa mubtada khobar ya. Nah itu untuk ayu ya itu bisa dibaca rinciannya intinya seperti itu. Kemudian man atau manza ini juga sama ya. Jadi kalau eh, yang di depannya cocok jadi khobar maka dia mubtada ya sebagai mubtada. Ya, misalnya fi'il lazim, man hadoro ya, fi'il muta'addi yang sudah ada maf'ul bihnya ya, yang itu berupa jumlah ismiyah, sibuk jumlah ya, begitu. Ya, maka misalnya man dia ismu istifham dia mabni ala sukun fi ma'rufin mubtada. Ya, kalau di depannya fi'il muta'addi tapi tidak ada
maf'ul bihnya ya maka mannya man sa'adta misalnya maka mannya dia maf'ul bih fi mahalli nasbin. Kalau ada huruf jar ya berarti fi mahalli jarinnya. Bisa juga dalam posisi mudhof ilaih sebenarnya sayyaratu man hadhihi ya. Kemudian madza juga sama biasanya menjadi mubtada ya kalau di depannya cocok jadi khobar. Madza sakoto misalnya madzanya mubtada ya sakotonya khobar. Ya. Ya, kemudian mata ya. Mata ini sesuai dengan maknanya ya, di kapan berarti menunjukkan keterangan waktu ya, suatu zaman. Ya, maka diirobkan maf'ul fi suatu zaman misalnya mata tanam setelahnya adalah fiil. Ya, nah bisa juga dia diirobkan sebagai khobar kalau di depannya itu adalah isim. Misalnya mata dirosah. Ya, walaupun secara makna dia kata kerja kan pembelajaran ya, tetapi kan ini isim. Sehingga matanya itu khobar ya adirosahnya mubtada'nya yang diakhirkan. Ya, bisa juga dia mudhof ilaih kalau didahului oleh apa sih isim sebelumnya misalnya muntu mata jaa buka. Ya. Ayyana diirobkan maf'ul fi ya dzarfu zaman karena dia artinya juga sama, kapan. Ya, sesuai maknanya jadi dia dzarfu zaman ya. Bimali nasbin ya. Wa ma yash'uruna ayyana ya yub'atsun ya ayyananya bimali nasbin wa fi dzarfu zaman. Ya, tapi bisa juga jadi khobar kalau didahului didahulukan ya jika setelahnya isim ya seharusnya ayyana mursaha. Ayyana mursaha. Nah, mursa itu isim ya jadi di mubtada sehingga ayyananya khobarnya. Aina ya menunjukkan tempat ya sehingga irobnya eh, zorbu makan ya. Aina taskunu ya jika sebenarnya adalah fiil. Tapi kalau isim ya berarti dia jadi khobar. Kaifa bagaimana? Nah, dia menunjukkan hal ya keadaan. Kalau setelahnya adalah fiil tam, kaifa wasolta. Ya, kaifanya itu menjadi hal. Kaifa luka ya. Tetapi kalau diirobkan jadi khobar ya jika setelahnya isim atau fiil nasih. Jadi kalau setelahnya isim kaifa haluka, halun isim. Maka dia halunya mubtada, kaifanya khobar. Ya kalau fiil nakis misalnya kunta itu kan dia butuh isim dan khobar. Ya sehingga taknya itu isim kana, khobarnya kaifa. Gitu. Jadi memang pengiroban istifham ya kata tanya ini dilihat dari maknanya. Ya maknanya dan juga pengaruh dari kata yang lainnya. Anna itu bisa diartikan bagaimana, bisa juga dari mana. Kalau diartikan bagaimana ya berarti hal. Kalau diartikan dari mana berarti zorfu makan ya. Ya tergantung maknanya. Anna wajadata ahoka ya. Bagaimana ya berarti dia hal. Ya anna laki hada dari mana ya berarti zorfu makan. Ya, bisa juga sebagai khobar kalau setelahnya isim atau fi'il nawasi. Anna haluka ya halunya mubtada, ananya khobar.
Anak kunta, ya anaknya khobar kana. Ya, kemudian kam, nah, ini berapa? Nah, ya, berarti termasuk kata yang mubham ya yang membutuhkan penjelas tamyiz, maka isim di depannya i'rabnya mansub sebagai tamyiz. Nah, diirobkan sebagai mubtada. Nah, ini kalau kamnya sendiri bisa sebagai mubtada ya. Kalau setelahnya fi'il lazim atau fi'il madhi yang disebutkan maf'ul bihnya. Kamu rojulan hadoro ya, hadoro fi'il lazim. Sehingga kamnya itu mubtada ya hadoronya khobar, rojulannya tamyiz. Kam toliban fahiman darsa ini juga sama jadi mubtada karena fi'il muta'adinya sudah ada maf'ul bihnya gitu ya. Tolibannya tamyiznya. Ya, nah bisa juga dia khobar kalau setelahnya isim hampir mirip dengan penjelasan sebelumnya. Setelahnya isim kam malu kak malu isim mubtada, nah kamnya khobar. Ya. Bisa juga maf'ul bih kalau ada mutaadi yang butuh objek. Kam kitaban korokta ya. Korokta kon maf'ul bih dia. Atau bisa juga maf'ul mutlak kam dorbatan dorobta. Ya, kamnya jadi maf'ul mutlak ya pengganti dari dorbatannya. Sedangkan dorbatannya kan menjadi tamis dari kam. Ya. Kalau terkait dengan waktu bisa jadi zarfu zaman kam saatan darasta ya. Karena tamiznya itu waktu ya jadi dia ikut gitu ya menjadi zarfu zaman. Bisa juga zarfu makan kalau dikaitkan dengan tempat. Kam mitron berapa meter masyaita ya kamu berjalan. Nah, berarti kamnya itu zarfu makan. Kalau ada huruf jar berarti majrur ya fima dijari. Ya, nah adapun a dan hal itu adalah huruf tidak punya kedudukan irob ya. Lama lahu minal irob kalau huruf. Nah, kemudian isim syarat. Ya, isim syarat ini apa ini sudah pernah dibahas sebelumnya ada yang memajumkan, ada yang tidak. Dan ada yang termasuk huruf, ada yang termasuk isim. Ya, kalau huruf dia tidak punya kedudukan ya. Ya, nah untuk apa irobnya sama kayak penjelasan istifham tadi ya. Jadi kalau setelahnya adalah fi'il lazim, maka dia mubtada ya atau fi'il mutadi yang disebutkan maf'ul bihnya, jumlah ismiyah, sibuk jumlah ya yang setelahnya menjadi khobar. Man yahduru ukafi. Jadi mannya itu dia mubtada ya. Jadi intinya kalau setelahnya cocok jadi khobar ya berarti mannya adalah mubtada. Ya, tapi kalau misalnya ada fi'il muta'addi yang butuh objek ya berarti dia maf'ul bih. Mantazur azur misalnya. Kamannya menjadi maf'ul bih. Ya, bisa jadi maf'ul bih ya kalau ada muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih ya. Tadi sudah ya contohnya. Contoh lain misalnya ayan ma tad'u falahul asmaul husna. Ayannya itu dia maf'ul bih. Karena ada tad'u ya fi'il muta'addi yang butuh objek. Ya, bisa juga zarfu zaman ya. Mata apa?
Itu mata dan ayana ya, mata taati ini itu masih sama sebetulnya dengan istifham ya. Jadi untuk pengirobannya. Hanya bedanya kalau syarat itu dia butuh apa? Fi'il syarat dan jawab syarat ya. Untuk pengirobannya sama ya dengan istifham tadi. Ya, nah kemudian berikutnya al-madhu ya, pujian. Yaitu fiil ya, dia berupa fiil yang menunjukkan pujian. Ada nikma, habba, dan habbaza. Ini ada tiga fiilnya. Ya, nah contohnya nikmar rojulu Muhammadun. Sebaik-baik lelaki adalah Muhammad. Ya, nah nikma ini kan dia fiil, cuman fiil jamid ya, jadi bukan fiil mustaq. Nah, maka dalam irobnya nikmanya itu berarti fiil ya, fiil madi jamid. Rojulunya fa'il ya, jadi fa'ilnya ya. Nah, sedangkan Muhammadun itu adalah mubtada muakhir. Ya, jadi jumlah nikmah rojulunya dia jadi khobar muqaddam. Nikmah rojulu Muhammadun, ya, Muhammadunnya dia mubtada. Nah, kalau habba Muhammadun rojulan misalnya. Maka Muhammadunnya fa'il, rojulannya itu menjadi tamyiz. Ya, rojulan menjadi tamyiz. Habbada rojulan Muhammadun. Ya, nah ini ada za-nya ya. Nah, sedangkan ada za-nya ini jadi dipisah ya. Habbanya fi'il madhi jamid. Nah, za-nya itu isim isyarah, menjelas sukun, fi marfu fa'il. Jadi fa'ilnya za-nya. Sedangkan rojulan itu tamyiz. Ya, lalu Muhammadunnya mubtada muakhir. Muhammadun mubtada muakhir ya, dan habbaza ya, itu jumlah sebelumnya jadi khobarnya. Ya, kemudian zam celaan. Ya, ada bisa sa'ala habbaza. Ya, ini juga hampir mirip dengan madhu tadi ya. Untuk pengirobannya, misalnya bi'sal hulukul kadzib, seburuk-buruk akhlak adalah dusta. Bi'sanya dia fi'il madhi jamid, ya mabni al fathih lamma lalam irob, ya al hulukunya fa'il. Marfu tanda marfunya doma. Nah, jumlah fi'il fa'ilnya menjadi khobar muqaddam ya. Al kadzibunya mubtada muakhir. Begitu juga sa'ar rojulu al munafiku, sama ya, rojulunya fa'il, al munafikunya mubtada muakhir. La habbaza, nah ini menggunakan la. Ya, la-nya dia harfu nafi, ya habbaza sama kayak tadi, dipisah ya, habanya fi'il madhi jamid, za-nya isim isyarah ya, fa'il sebagai fa'ilnya, rojulannya tamyiz. Ya, lalu jumlah fiil fa'ilnya tadi itu menjadi khobar muqaddam, Abu Jahlinnya mubtada. Muakhir abunya ya, mudhof, jahlinya mudhof ilaih. Ya, nah itu zam ya, celaan. Nah, kemudian berikutnya ta'ajub, kekaguman ya. Dari definisinya ada di sini isti'zamu fi'li fa'il ya, kagum terhadap perbuatan pelaku ya, zahiril maziyah yang nampak dengan keistimewaan. Intinya kagum. Nah, dia ada dua sigot, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi. Ya, misalnya ma'ajmalas sama'a, alangkah indahnya langit. Ya, bagaimana pengirobannya? Ya, nah ini sebetulnya untuk sigot ta'ajubnya sendiri di pembahasan tasawuf sudah ada. Nah, cuman di sini dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui irobnya bagaimana. Karena biasanya uslub-uslub ini agak beda kan pengirobannya, sehingga perlu diketahui. Maknya itu dia ta'ajubiyah ya. Jadi isim. Jadi dia isim ya, ta'ajubiyah atau ismun ta'ajub ya, mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Dia jadi mubtada.
Bimakna syai'un azim. Jadi makna dari ma di situ takjub ya, jadi syai'un azim, ya, sesuatu yang besar sehingga diartikan alangkah ya. Nah, sedangkan ajmalanya itu fi'il madi jamid. Wabni al-fatih lam wa fa'ilu lam mustatir fihi wujuban takdiruhu. Takdiruhunya dia wujuban, tidak jawaban. Nah, sedangkan as-sama jumlah fi'il fa'il menjadi khabar mubtada. Yang tadi kan maknya mubtada ya, ajmalanya jadi khobar, lalu as-samaanya maf'ul bi, makanya dia harus dibaca mansub ma ajmalas sama kalau untuk kekaguman. Karena kalau dibaca domah ma ajmalas sama'u itu menjadi bertanya. Ya, makanya itu kan cerita si Bawe ya dengan putrinya itu kan. Ya ingin kagum tetapi dipakai domah ajmalas sama'u, disangkanya bertanya. Ya, sehingga dia harus dibaca mansub samaannya itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua af'il bihi, ajmil bis samai. Nah, kalau ajmil bis samai dia diirobkannya itu fi'lun madin ja'a ala suratil amri. Dia fi'il madi sebetulnya cuman datang dalam bentuk fi'il amar, ajmil, asalnya ajmala. Ya, li insya'it ta'ajub ya untuk apa namanya men- menunjukkan takjub ya, untuk membangun takjub, menunjukkan makna takjub ya, karena memang di sini kan tidak pakai mak, sedangkan yang sebelumnya makna takjub itu dari maknya. Sekarang maknya tidak ada sehingga takjubnya itu didatangkan dengan mengganti fiil madi jadi fiil amr ya, maka menjadi ajmil bis samai. Baknya huruf harf jar zaid ya, tambahan. Samainya majrur bil ba, dalam keadaan marfu dia fa'il. Fa'il dari ajmilnya. Ya, itu pengirobannya seperti itu ya untuk sigo ta'ajub yang kedua tadi. Ya, berikutnya ada yang disebut ikhtisos. Ya, nah ikhtisos ini tadi ya disebutkan isim zohir setelah domir. Ya, dan dia mansub dengan fiil yang dibuang asalnya akhusu atau ani. Sehingga sebetulnya ikhtisas ini masuk pembahasan maf'ul bih ya, cuman fiilnya wajib dibuang. Contoh, nahnul indonesiyin nuhibu biladana. Kita, nah di sini indonesiyin, Indonesia ini dibaca mansub. Kenapa? Nah, ini ikhtisas disebutnya, mansub alal ikhtisas. Ya, jadi dia bukan hobar, bukan. Karena hobarnya nuhibunya, nuhibu yang jadi hobar dari nahnu, nahnu mubtada. Hobarnya nuhibunya. Sedangkan Indonesianya itu ikhtisas mansub ya, dan secara asal kan tadi maf'ul bi ya, karena ada fiil yang dibuang wujuban takdiru akhusu ya, asalnya akhusul Indonesian atau ani Indonesiin ya, makanya diterjemahkan kita yakni orang-orang Indonesia mencintai negeri kita. Ya, contoh lain, anak toliba ajtahidu fi dirasa. Saya yakni seorang pelajar atau sebagai seorang pelajar. Anak toliba. Jadi dia mansub alal ikhtisos. Asalnya ana ani atau liba gitu ya, atau akhusu atau liba. Ajtahidu ya, cahidunya fi'il fa'il dia khobarnya ya. Ya, nah itu ikhtisos. Kemudian igro, dorongan. Nah, ini juga sebetulnya terkait dengan maf'ul bih ya. Jadi ikhtisos, igro, kemudian nanti tahzir itu sebetulnya terkait dengan maf'ul bih, tapi dia punya gaya bahasa khusus gitu ya.
Igra ini dorongan. Ya, tanwil khutab muhotam, peringatkan lawan bicara ala amrin mahmud. Terhadap perkara yang terpuji, ya liyaf'alahu, agar ia mengerjakannya, yaitu dia mansub dengan fi'il yang dibuang secara wajib, asalnya ilzam. Pegang teguhlah. Ya, ada 3 bentuk cara membuat uslub igro. Ya, bisa dengan hanya menyebut satu kata, bisa asid kok. Jadi dimansubkan. Ya, asid kok. Ya, maknanya apa, pegang teguh lah gitu ya, kejujuran. Jadi untuk mengingatkan orang jujur gitu. Itu juga dalam bahasa Indonesia juga kan bisa seperti itu ketika mendorong orang supaya melakukan sesuatu jujur jujur kan gitu tanpa menyebutkan fiilnya. Ya, secara asal itu ada fiil ilzam. Jadi ilzami sinko asalnya begitu, cuman dibuang sehingga ini menjadi uslub khusus ya yang disebut igro. Bisa juga diulang asid kok ya. Ya, jadi mansub alal igro diirobkannya li fi'lin mahdhuf wujuban takdiru ilzam walamatun nasbi fatal dhahiru fi akhirih. Ya, atau bisa juga dengan diatopkan. Ya, misalnya asid kowal amanah. Ya, jadi dia ada 2 igronya. Ya. Wawunya wawu atop ya. Kemudian tahzir. Nah, tahzir ini sebaliknya ya dari igro. Ini memberi peringatan ya dari hal yang buruk. Ya, bentuknya juga ada 3 sama ya kayak igro. Misalnya al-kadhiba. Nah, ini kan ada fiil yang dibuang. Misalnya ihdzar, ihdzaril kadhiba. Al-kadhiba, al-kadhiba ya. Atau diatopkan al-kadhiba wal hiyanata. Nah, bisa juga menggunakan iya. Ya, jadi bisa juga menggunakan iya. Misalnya iya kawal kadhiba atau iya kal kadhiba. Tidak pakai wau ya, bisa juga dengan pakai wau iya kawal kadhiba. Atau pakai min iya ka minal kadhibi. Iyanya itu maf'ul bihnya. Pamnya ala sukun bima nasbin lifil mahdhuf takdiru ihzar. Jadi iyanya ya, sedangkan al kadhi iyyaka wal kadhiba ya harusnya itu. Ka-nya harful hitab, wawunya atop ya kadhiban mamsub ala tahdir. Ya, mansub ala tahdir. Ya, minnya huruf jar ya al kadhibi ya majrur bimin. Ya, nah kemudian istighosah. Istighosah ini panggilan ya untuk meminta pertolongan. Nida man yu'inu ala dab isyida ya, hilangkan kesulitan. Ya, yaitu dengan apa mansub ya apa menggunakan huruf ya nida ya, tidak dengan huruf aslinya. Apa tidak dengan huruf lainnya ya, huruf nida tersebut menggantikan kedudukan fiil yang dibuang yaitu astagi itu. Yang dimintai pertolongan disebut al-mustaghos bihi, kedudukannya majrur karena adalah huruf jar lam yang berharokat fathah, dan yang ditolong atau al-mustaghos lahu majrur karena didahului oleh huruf jar lam yang berharokat kasroh atau min. Ya, contohnya ya lal agniya lil fuqara'i. Ya, atau ya lal agniya minal fuqara'i. Ya, ya-nya itu harfun nida wastighosa. Ya, ya lal agniya. Nah, ini mustaghos bihi yang dimintai pertolongan. Lil fuqara'i. Ya, nah itu mustaghos lahu yang diberi pertolongan.
Jadi wahai orang-orang kaya, bantulah orang-orang miskin. Ya, contohnya. Kemudian ada yang disebut nutbah, panggilan ratapan. Ya. Jadi untuk apa seseorang atau sesuatu yang diratapi atau yang dirasakan sakit. Nah itu khusus dengan menggunakan huruf nida wa. Ya. Yang dipanggilnya mesti isim ma'rifah ya, bukan isim makiro atau mubham. Bisa dalam bentuk aslinya atau diakhiri dengan alif tambahan atau dengan alif tambahan dan ha saktah. Jadi ada tiga cara. Contoh wa zaidun, wa zaida, ya atau wa zaidah, wa zaidah gitu ya. Jadi ada tiga cara. Irobnya wa harfun nida wa rutbah, ya, zaidunnya munada mandub mabni ala dommi ya fi mahali nasbin. Ya, kalau ada alifnya berarti mabni ala domminya muqaddar. Ya, wal alif harfun zaid tambahan. Ya, begitu juga kalau ada ha ya alif dan ha dan mabni ala dhammi muqaddar, alifnya tambahan dan ha-nya itu lisakti untuk berhenti ya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir ya, tarhim, yaitu panggilan yang dibuang huruf akhirnya, memanggil nama ya, nama. Untuk tujuannya apa ya? Meringankan. Ya, tetapi isim yang bisa ditarjim hanya termasuk dua kelompok berikut ini. Satu, isim yang berakhiran tak marbutoh. Dua, nama mudzakkar atau mu'annas yang bukan murokab. Ya, lebih dari satu kata dan mesti lebih dari tiga huruf. Kalau tiga huruf atau kurang tidak boleh. Ya, yang pertama yang ada ta marbutoh. Misalnya ya Fatimatu ya dihilangkan ta marbutohnya. Huruf terakhirnya ya Fatim. Ya Fatimah. Ya, mimnya fathah. Ya Aisyah tuh ya Aisyah. Ya Ja'faru ya Ja'fa. Ya Usmanu ya Usma. Jadi dihilangkan huruf akhirnya. Ya-nya harfun nida ya. Lalu Fatimah misalnya munada mabni ala domil muqaddar ya. Jadi mabninya sama tetap ala domi, cuman muqaddar karena dihilangkan hurufnya. Ala ta'il mahdufa di atas ta yang dibuang. Kalau huruf yang dibuangnya ro ya berarti ala ro'il madzufa ya Ja'fa misalnya. Atau ala nunil ya mahdzufa disesuaikan aja hurufnya. Lit tarhim yang untuk tujuan tarhim ya fi mahali nasbin. Ya, jadi itu beberapa uslub ya dalam ilmu nahu yang perlu diketahui ya. Nah, juga mengetahui tadi ya cara pengiroban. Sehingga dengan begitu kita melengkapi nanti ketika bertemu ya dengan teks-teks ya dengan gaya bahasa khusus ya. Jadi kita tidak merasa asing ya paham maksud yang diinginkannya ya sekaligus juga tadi ya mengetahui irobnya. Ya di sini ada latihan nanti dikerjakan saja ya masing-masing. Ya demikian untuk pembahasan malam hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.